semua tim, apalagi ini menjadi Central Circle dengan menggunakan M atau Mini 14-nya Luxi. Oh my god, tapi tidak Dari tim Laos 1. Oh my god, Odi. oleh tim lawan itu akan kerepotan juga untuk tim Myanmar 2. Namun Genfos, hati-hati, Genfos dari belakang. Oh my god, seorang Vintores mengenai seorang Myanmar yang mendapatkan posisi, bahkan Filipina dengan satu playernya memberikan knockdown ke arah pemain dari Thailand satu kali ini. Swavel hanya dengan Karelnya Ice bisa memulangkan seorang Swavel, namun Genfos akan segera diselamatkan juga oleh seorang Ryzen. Bisa sudah terreveal satu player, namun Ryzen terkena cicilan yang luar biasa sekali. Swap di atas sana berusaha untuk turun, namun sepertinya Genfos dan juga Ryzen belum aware. Nah, ini bisa menjadi satu elimination, namun Vintores mendapatkan kembali seorang Genfos. Akan dipush berbarengan seorang Vintores dengan seorang Ice ke area Indonesia. Udah pixel HP banget Ryzen, come on. Bisa melakukan healing, lalu bisa keluar vaulting terlebih dahulu. Ada nade yang dilontarkan, tidak kena Ryzen dan low HP banget, dan juga Ice. Oh my god, nice try Indonesia aku. Untuk hari ini, dan mereka tereliminasi di posisi ke-8. Ternyata dibagi tim Yang Indonesia terbaik di Indonesia juga melontarkan banyak sekali, dan ternyata Marnet yang mendapatkan Genfos. Ini termasuk duri dalam daging juga. Marnet mengganggu keberadaan Genfos yang ingin membantu rekan-rekannya. Force sudah low banget, Ryzen juga udah low HP banget, namun untungnya Vietnam berusaha untuk mereset juga, tidak ingin terburu-buru untuk maju. Akhirnya di sini Luxi maju untuk membantu rekan-rekannya. Vin ini berdiam diri saja betul-betul, tidak ingin memberikan informasi, Dona. Betul sekali, nggak mau memberikan informasi dan berdiam diri saja guna untuk bisa mengambil placement point yang lebih bagus lagi. Sementara itu Forky berhasil untuk di knockdown kali ini. Genfos juga berhasil untuk kembali ke medan perang, dan Vietnam pun juga langsung dilantangkan posisinya. Oh my god, tetapi apa daya, karena ada HP tersisa dari seorang Luxi sendiri. Ini dia kesiapan dari tim Indonesia 2 untuk menghadapi Filipina yang sudah mendapatkan back-to-back winner-winner chicken dinner. Genfos di sana yang mendapatkan satu pemain, yaitu Rankit, dan ini akan membuka peluang banget untuk tim Indonesia 2. Lihat pergerakan mereka bertiga bergerak beriringan, satunya menembaki, satunya melontarkan granat demi granat juga, satunya lagi bakalan langsung memberikan backup dari tim Indonesia 2 untuk saat ini. Odi, Let's go Indonesia. Luxi sudah maju untuk membuka serangan, tapi hati-hati, Happy pernah dilakukan oleh satu player dari tim Filipina. Oh my god, Demigan depan sana sudah mendapat tembakan oleh seorang Ryzen. Ryzen mendapat satu, dan ternyata trade down terjadi. Moonboy dipulangkan ke area lobby, dan Jayden menggunakan DBS-nya. Genfos sudah maju ke area depan. Ini harus reset terlebih dahulu, revive terlebih dahulu Luxinya, baru maju ke area depan, karena Indonesia menang kuantitas. Demigan sepertinya akan segera dipulangkan ke area lobby. Damaso ini player yang terjepit di antara pemain-pemain ganas Indonesia, mencari perlahan-lahan Jayden dan juga Ryzen. Mereka nggak mau terburu-buru karena masih ada dua player lagi di area compound. Kali ini smoke sudah dilontarkan, jangan terlalu gegabah untuk masuk karena bisa saja happy birthday dijadikan oleh pemain Filipina kali ini. Jayden, hati-hati untuk Ryzen, lalu di backup, luar biasa sekali backupnya agar Jayden bisa merevive seorang ke area lobby. Kita berharap yang bisa ngelihat semuanya yang melakukan Merki banyak sekali. Dan sebagai the last man standing dari tim Indonesia 2 harus termakan sakitnya damage Blue Zone juga. Well, down di sana. Odi, kita melihat atau mencari posisi Indonesia yang ter-take down. Kita belum melihat di arah mana mereka melakukan fight, tapi Luxi harus ter-take down terlebih dahulu dari para pemain. Mencari ke kanan dan ke kiri. Kelihatan di keesokan harinya, Dona, dan masih ada sih dua player lagi dari INA 1 dan satu player di INA 2, yaitu seorang Genfos. Semoga saja ini bisa terus membukukan poin-poin yang begitu banyak untuk timnas Indonesia. Ya, amin, amin, amin. Tetapi Genfos sebagai the last man standing nampaknya sudah diketahui dengan benar-benar on point banget keberadaannya. Ada granat dari sana, dari tim Thailand 2. Nggak butuh granat, tapi ada ledakan tadi untuk menyelamatkan dirinya. Masih belum ada follow up apa-apa juga dari Brunei untuk saat ini, Sanskoy.
Ya, permainan utility terus diinisiasikan oleh pemain-pemain Brunei. Mereka ingin mendapatkan 1 knock terlebih dahulu atau 2 knock terlebih dahulu untuk membuka fight ini. Tapi kita harapkan hal tersebut tidak terjadi. Justru kita harapkan Indonesia bisa melawan dengan utility balik menuju ke arah Sheikh yang ditempati oleh pemain-pemain Brunei. Mulai mengirimkan 1 pemain untuk mendobrak pertahanan kuat yang dimiliki oleh Indonesia 2. Genfos berada di area atas. Pavel melemparkan utility juga menuju ke area bawah, namun kembali meledak, tidak berada di dekat dari pemain-pemain Brunei 1. Justru tembakan kali ini Genfos sangat baik sekali mendapatkan 1 pick menuju ke arah pemain-pemain Brunei dan langsung saja gerbek kembali dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia maju ke area depan. Ryzen maju kali ini dengan sebuah UMP-nya. Proning terlebih dahulu, revive sedang diupayakan, bahkan sudah berhasil revive-nya kelihatan, tapi Ryzen sabar. Ryzen bangkit, melakukan tembakan 1 knock, kembali didapatkan 2 knock, bahkan didapatkan oleh seorang Ryzen. Bahkan yang ketiga akan coba dicari kali ini oleh Ryzen, dan Ryzen mendapatkan yang ketiga tapi dia knockdown. Ada balasan dari Genfos, sangat sakit sekali effortnya, melakukan tembakan kembali menuju ke arah pemain-pemain Brunei dan langsung mundur terlebih dahulu dengan sebuah bagi karena dia sadar sulit untuk memenangkan fight berhadapan dengan Indonesia 2 dengan defensif yang sangat-sangat kuat. Wow, that's it. Ini dia tim Indonesia sebut. Ada 2 pemain dari Kambodia yang langsung aja di knockdown kan dari granat yang dilontarkan oleh Genfos. Luar biasa banget. On point-nya Stalker down kali ini Sanskoy. Sangat baik apa yang ditujukan oleh Indonesia 2. Sejauh ini kita melihat kualitas dari pemain-pemain Indonesia 2. Ini seperti saat mereka bermain di kualifikasi kemarin. Indonesia 2 bermain dengan sangat baik. Bahkan Ryzen kembali mendapatkan elim ketiganya untuk di match kali ini. Tapi hati-hati, Filipina 2 menjadi pemain atau menjadi tim yang mendapatkan 1 knockdown-nya. Langsung saja diamankan sang mid laner pun yang sedari dari arah yang lainnya. Yuhai sebagai last man standing harus tereliminasi bersamaan dengan tim Malaysia 2. Ya, terlalu terbuka posisi dari Yuhai. Tidak ada smoke di sana membuat Myanmar datang, dan Myanmar dengan mudahnya mengeliminasi pemain terakhir dari Malaysia. Yuhai pulang, tapi hati-hati Myanmar juga datang menuju ke arah compound yang dipilih oleh Swavel. Swavel tumbang. Genfos, hati-hati Genfos karena 1 peluru lagi dan ternyata Genfos harus tumbang menuju ke arah tanah. Bakaran terjadi di area tersebut. Luxi kita harapkan bisa merevive seorang Swavel secepat mungkin sebelum Myanmar datang menuju ke area ini, tapi ternyata granatnya sudah datang dan membuat Indonesia pulang seluruhnya. Nice try, Indonesia 2 berada di posisi Inilah yang saya khawatirkan tadi. Kita berharap semoga defensif yang dimiliki oleh pemain-pemain Indonesia bisa kuat untuk menghadapi pemain Malaysia. Karena Malaysia menghadapi 2 tim Indonesia secara sekaligus. Ada Snipes di sebelah kanan, lalu ada Yuhai bersama dengan 3 atau 2 pemain Malaysia yang lain berada di area kiri. 2 tim Indonesia digempur. Mereka harus bisa memaksimalkan hal ini. Yuhai datang menuju ke arah compound dari tim Indonesia 2. Kita harapkan Indonesia 2 memiliki defensif seperti yang mereka sudah tunjukkan di match yang pertama tadi. Snipes terbuka posisinya dan cukup menarik. Pavel pastinya akan melakukan tembakan menuju ke arah Snipes karena sangat terbuka sekali dan berhasil didapatkan sebuah knock dengan sangat-sangat mudah oleh Pavel. Yap, that's it. Dan Katolah yang mendapatkan elimination tersebut karena memang dua-duanya dari tim Indonesia melihat ke arah mereka. Tapi nampaknya Yuhai ingin bertegur sapa dengan tim Indonesia di atas. Tetapi Luxi mendapatkan Yuhai untuk kali ini. Luxi yang berada di atas. Benar-benar defensifnya luar biasa. Ofensifnya pun juga luar biasa untuk saat ini. Dan so far dari tim Indonesia 2 masih bisa bertahan di dalam. Dan kembali Luxi menjadi hero untuk Indonesia. Dia mendapatkan sebuah knock penting. 1 knock lagi didapatkan oleh seorang Luxi. Lagi dan lagi. Memang mereka masih luar biasa dalam segi permainannya. Tapi di sini the last man standing dari tim Malaysia 2 yaitu QB akan mencoba menghadapi keganasan, kegilaan dari pemain-pemain tim Indonesia 2 yang berada di hadapannya. Ya, kita lihat perlahan namun pasti Indonesia menemukan sebuah momentum. QB didapatkan. Kembali pemain yang sama, pemuda yang sama, nama yang sama. Luxi menghentaskan perlawanan dari Malaysia. Wow, ini dia. Tapi mereka harus hati-hati. Luxi terkena granat yang begitu on point di sana. Swavel akan menjadi bala bantuan untuk seorang Luxi kali ini. Tetapi harus hati-hati menjaga posisi mereka. Dan top 3, top 2 bahkan untuk Indonesia 1. Karena Indonesia 2 tereliminasi di posisi ketiga. Nah, kita bisa lihat juga mereka harus bergerak untuk bisa masuk ke dalam zona selanjutnya. Tapi nampaknya ada pergerakan yang benar-benar barbar dari tim Vietnam. Agresif banget kali ini. Mendapatkan 1 orang yaitu Luxi dari tim Indonesia. Jaden di ujung sana masih bisa bertahan seorang diri.
Ya inilah yang membuat Vietnam 1 sangat kuat di area Sanhok. Mereka seakan memiliki kekuatan magis saat bermain di Sanhok. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba Circle berada di area Vietnam 1. Padahal tadi mereka berada di area yang cukup jauh dari circle-nya. Center Circle sudah dikuasai oleh Vietnam dan mereka tidak tinggal diam. Mereka tidak membiarkan pemain-pemain lawan-lawannya untuk masuk menuju ke pertahanan mereka. Mengirimkan 2 pemain maju dan kali ini mencoba menghentikan pergerakan dari Malaysia. Betul. Sementara itu, dan itu dia, Malaysia tereliminasi, Indonesia juga harus tereliminasi, dan tiba-tiba saja tinggal tersisa Pulangkan pemain-pemain Thailand. Ini saatnya Vietnam dipulangkan oleh pemain-pemain Indonesia karena Vietnam sisa 3 pemain, 1 pemain low HP tapi sudah melakukan healing. Indonesia kita harapkan sudah siap saat Vietnam datang, mereka langsung bisa melakukan tembakan-tembakan menuju ke arah pemain-pemain Vietnam yang terlambat naik menuju ke arah atas. This is it. Kita doakan bersama-sama teman-teman semuanya untuk mereka bisa mendapatkan winner chicken dinner, dan pastinya mereka nggak boleh gegabah sama sekali, nggak boleh blunder sama sekali, karena mereka masih harus menghadapi 3 punggawa dari Vietnam 1. Genfos akan diutus untuk bisa menjaga bagian depan sebelah kiri dari pertahanan tim Indonesia 2. Ini akan menjadi sneaky assassin dari tim Indonesia 2. Seorang Genfos masih sabar banget melakukan proning, walaupun sudah dilontarkan beberapa utility juga guna untuk menghalau vision dari Genfos, tetapi masih bisa sabar di sini. Sanskoy, gue deg-degan banget untuk bisa melihat fight antara mereka semua di endgame ini. Indonesia tidak boleh terburu-buru, mereka harus disiplin karena circle-nya ada di kita. Vietnam yang harus maju, Vietnam yang harus membuat sebuah celah, Vietnam yang harus gerak. Kita tinggal menunggu saja. Jangan sampai ada blunder yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Genfos menjadi pemain terdepan untuk menyambut kedatangan Vietnam, untuk menyambut kedatangan seorang Lambor. Sudah sangat dekat sekali Genfos melakukan tembakan demi tembakan, ternyata Lambor dengan grozanya. Ini dia Vietnam yang tadi sudah mendapatkan banyak sekali airdrop, bahkan ada airdrop kembali yang coba untuk dimanfaatkan oleh Vietnam. Frankie, tembakan yang dilakukan oleh dirinya. Ada tembakan kembali menuju ke arah seorang Luxy, tapi Choi sudah didapatkan oleh Indonesia, dan tinggal 1 yang terakhir dari Vietnam yang harus ditembak oleh pemain-pemain Indonesia. Dan ini dia 1 pemain terakhir, Frankie bakal langsung aja dicari oleh pemain-pemain dari tim Indonesia. Frankie dengan menggunakan M4-nya masih disiplin juga melakukan proning, dan nampaknya Jaden bakalan mencari-cari dari arah pinggiran-pinggiran. Ini bakalan menjadi 2-on-2 situation nampaknya, karena Frankie berhasil untuk nge-revive seorang Lambor, Sanskoy. Sangat disayangkan, revive-nya berhasil, tapi Luxy ada confirm elimination menuju ke arah 1 pemain Vietnam. Kita harapkan pemain-pemain Indonesia terus bisa memainkan area ini, terus bisa memainkan temponya juga. Tinggal menunggu saja agar pemain Vietnam membuka badannya dan bisa ditembak. Jaden proning terus dia lakukan, proning terus dia upayakan, terus saja ada di area tersebut. Jaden bangkit, tembakan dilakukan menuju ke arah pemain-pemain Vietnam. Frankie akan ditumbangkan, low HP-nya, tapi Spavel menjadi confirm elimination. 2 melawan 2, sangat intens. Ternyata kalau kita lihat saat ini, Lambor masih memberikan tembakannya karena pemain Vietnam ini punya groza. Ini yang berbahaya, Kadona, ini yang menjadi pembeda. Kita harapkan Jaden dengan sebuah Uzi-nya bisa langsung mendapatkan 1 knock cepat, karena Uzi memiliki fire rate yang sangat cepat sekali dengan tembakan tersebut. Betul. Dan mereka terus-terusan menggunakan atau mengirimkan tembakan-tembakannya satu sama lain antara Indonesia 2 dan juga Vietnam. Ini dari tadi udah kelihatan, benar-benar Frankie kelihatan. Kali ini Jaden pun langsung aja berdiri menembakkan pelurunya. Proning lagi, benar-benar disiplin dari pemain Indonesia, tapi Jaden harus tertunduk lesu kali ini. Sangat sabar, pantulannya bakal dilemparkan langsung fall out keluar, dan timingnya tepat. Masih bisa ternyata untuk mendapatkan seorang Ozone. Sebuah knockdown didapatkan oleh Genfos. Lagi-lagi permainan dan pengamatan yang begitu detail dilakukan oleh Timnas 2. Kali ini bahkan Ryzen juga mengamati bagian laut dengan sangat bagus. Mendapatkan informasi bahwa ada yang bergerak lagi di bawah jembatan ini. Sangat cerdas apa yang ditujukan oleh Genfos tadi. Dia memprediksi kemanakah pemain lawan-lawannya akan datang. Dan kita lihat juga ada predik granat yang ditujukan menuju ke arah Thailand, dan kembali berhasil Ryzen mendapatkan 1 knock penting menuju ke arah pemain-pemain Thailand. Defensif kuat ditujukan kembali oleh Indonesia 2. Defensif inilah yang kita butuhkan untuk Indonesia bisa bertahan, tapi circle-nya selalu ngeprank menuju tim Indonesia, membuat Indonesia jauh sekali menuju ke arah circle. Yap, ini PR selanjutnya untuk 2 timnas kita supaya bisa bergerak masuk ke dalam zona, karena zonanya menguntungkan Filipina 1 yang saat ini hanya ada 1 tim yang ada di bagian sana, tapi ditunjukkan oleh Malaysia berhadapan dengan Indonesia 2, karena kemarin Indonesia 2 juga berhasil untuk memulangkan Malaysia 2. Ryzen bersiap di sana, tembakan demi tembakan ditujukan menuju ke arah pemain-pemain dari Malaysia, tapi 2 melawan 1 sulit untuk seorang Ryzen bisa bertahan. Luxy pastinya akan membackup dari arah belakang, bisakah untuk lagi, dan alhamdulillah
Ada mobil di ujung jembatan, ini adalah mobil yang sangat berharga untuk Indonesia 2. Setidaknya kalau mereka bisa masuk ke dalam zona ini akan sangat membantu mereka untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus lagi. Tapi tertembak dari bagian kiri. Malaysia sedang menembak malah diganggu oleh Thailand. Sebuah penyelamatan yang datang dari negara lain. Top 4 dari tim Thailand, karena Thailand semakin mendekat menuju ke arah pertahanan dari Filipina 1. Demigat dengan granat yang langsung dilemparkan begitu aja. Tapi apakah Alan bisa? Namun Demigat berhasil mendapatkan satu orang. Nir tumbang dengan granat timing yang begitu tepat dari seorang Demigat. Bahkan ada follow up juga dari bagian lain. Namun Gatani berhasil memulangkan Alan menuju ke arah lobby. Nice try untuk Indonesia 1. Masih ada Indonesia 2 yang berjuang. Spavel dan juga Luxi, dua atlet terakhir di mana 3 negara yang tersisa di momen dan menit ke-23 kali ini. Ya, Luxi bersama dengan Spavel Indonesia 2 di hari kemarin di match yang terakhir mereka tercuri WWCD-nya oleh Vietnam 1. Semoga saja di match yang pertama mereka bisa membalaskan hal tersebut dengan mencuri WWCD dari negara lain. Tapi Luxi kembali mendapatkan satu pemain stone dipulangkan menuju ke arah lobby, membuat Thailand hanya tersisa satu pemain terakhir saja. Betul, tinggal Gatani yang sedang dalam posisi proning, lagi camping kayaknya dia di Erangel sekarang. Jadi kan masih mencari keberadaan dari seorang Gatani dan dilihat oleh Luxi. Bertambah kembali poin elimination untuk Indonesia 9. Elimination 2 tim tersisa, 2 negara tersisa. Indonesia versus Filipina. Yo, ayo, aduh, kenok 1, Mak. Tolong, tapi masih ada Spavel. Nice try banget walaupun bisa mendapatkan tesek 2, tapi Spavel bakal berjuang. Granat sudah mulai dimasak, di cancel ternyata dengan menggunakan Uzi melakukan sebuah pick tipis masih ada seorang H2R, tapi H2R masih bisa bertahan, memberikan sebuah free fire ke bagian belakang saat bertahan dan Genfos berhasil mendapatkan swap. Satu takedown berhasil diamankan. Luxi dengan granatnya akan dimasak, langsung dilempar jauh menuju ke bagian bukit seberang sana, akan segera meletup. Namun hanya splash damage yang diberikan karena Vintores. Granat berikutnya ini dia. Bakso yang dilempar, red zone buatan meletup. Balon hijau namun masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown. Dan Spavel bergerak maju ke depan, memberikan informasi, granat dilempar kembali, akan segera meletup. Namun lagi-lagi kuy, cuma splash damage doang yang diberikan ke arah pemain Thailand ini. Namun ternyata sebuah pergerakan push tidak dengan granat tapi dengan weapon akan langsung disergap terus ke arah pemain dari Thailand. Menyisakan 1 dan rata sudah. 6 tim tersisa, 2 timnas bertahan tapi butuh revive untuk menyelamatkan 2 anggota yang sedang ter-takedown. Tapi Malaysia mendapatkan sebuah angle bebas untuk mendapatkan pemain dari Indonesia. Dan itu dia, nice try, ledakan mobil dari Malaysia berlanjut juga. Ini akhirnya kelihatan sayur. Let's go bosku. Itu free shot banget. Ayo bisa Luxi dapat satu kepala dari seorang Snipes. Ini free shot banget tapi belum kenok-kenok dari tadi. Ganti Skarl aja lah bos lah. Malah Luxi yang kenok. What happened ayah naon kumaha. Boja juga masih bisa melakukan tembakan menuju ke arah pemain-pemain dari Indonesia. Kato menyelinap dia melakukan tembakan, mencoba peruntungannya mendapatkan 1 pemain atau 2 pemain bahkan, tapi dua-duanya low dan dia pun Kato, dipulangkan nice oleh seorang Ryzen. Nice try untuk Kato, tentunya nice try untuk Indonesia 1. Jauh ini kita melihat tempo permainan masih dikuasai oleh Indonesia 2. Respect banget kuy, kita ngelihat fair play yang dimainkan oleh kedua timnas kita untuk tetap bertegur sapa dengan fair play. Tidak adanya hal-hal yang dilakukan tentunya untuk membuat komentar-komentar negatif. Tapi kali ini kita masih harus membawa dan memandu tentunya. Masih ada timnas kedua yang masih berjuang dengan 2 player aktif. Molotov sudah mulai dilemparkan karena Genfos sudah diamankan oleh seorang AS. Tapi 2 punggawa timnas yang lainnya masih bertahan sejauh ini. Harusnya Genfos masih bisa di-revive. Tapi oh my god, Molotov dari AS ternyata mampu untuk menumbangkan kembali 1 anggota dari timnas. Ya, semoga saja saat AS maju sudah ada sebuah revive yang berhasil dilakukan oleh Indonesia sehingga 2 melawan 1 posisinya. Karena saat ini cukup dakdikdukser kita dibuat dengan keadaan ini. Ada revive yang diupayakan tanpa adanya cover, tanpa adanya smoke. Tapi AS masih juga melakukan proning. Tangkap 2 negara atau 2 tim yang hanya menyisakan 1 anggota saja. Sementara AS dengan cukup tenang bermain di pinggiran Blue Zone dan Genfos kembali lagi bangkit. 3 atlet dari Indonesia kembali bangkit untuk kondisi. Harus tahu di mana posisi dari Astro sekarang. Tapi Astro sudah mulai bangkit dan menembak dan berhasil mendapatkan 1 Luxi tumbang. Sebuah pergerakan yang tidak diduga-duga kali ini bakal langsung dikonfirm menjadi sebuah elimination point. Astro berhasil menculik 1 pemain timnas Indonesia 2. Kembali lagi bergerak menuju ke bagian lain supaya tidak terdeteksi dengan anggota Indonesia yang lainnya lagi. Ryzen langsung aware dengan apa yang terjadi di sebelah kanan. Sementara Genfos akan ditugaskan mungkin untuk menjaga angle bagian kiri. Cacing ada 4 di luar area dari Myanmar.
Dan yang saya takutkan adalah healing dari Genfos sudah habis karena tidak ada tambahan healing lagi, tidak ada tambahan HP lagi yang dialami oleh pemain-pemain Indonesia. Tapi satu tertangkap, Genfos ditangkap oleh seorang Ice. Ada tangkapan juga yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Kamboja tapi tidak berhasil, dan Indonesia berhasil. Ryzen mendapatkan satu pemain yaitu Astro. Myanmar sudah berhadapan dengan Thailand. Kita harapkan Indonesia bisa menyelinap dan bisa mendapatkan WWC di sini, tapi ternyata timatan terbesar untuk Indonesia 2 bisa masuk menuju ke peringkat yang pertama. Peringkat pertama ada di depan mata, bahkan kali ini Indonesia 2 masih lengkap dengan 4 pemainnya, tapi satu low dan satu lagi sedang knockdown. Aduh, tiba-tiba pantauan dari Malaysia benar-benar lebih konkret lagi. Kali dalam jajaran peroleh medali di Grand Final dari SEA Games Vietnam ke-31 untuk PUBG Mobile Squad ini, dan kita lihat Yuhai mencoba untuk mendobrak pertahanan Vietnam 2 dari jalur air dari area-area tengah Kuari. Sulit pastinya saat Yuhai naik, ketahuan sama Vietnam, dan kalau kita datang dari utara juga ini compound Vietnam sangat-sangat OP untuk sementara waktu. Ya betul, ini satu-satunya compound yang tersisa di circle 6 ini, Kuy. Ya, membuat mereka cukup nyaman, membuat mereka tidak perlu kemana-mana lagi, dan memang wajar kalau Vietnam nggak kemana-mana karena mereka nggak perlu untuk bergerak. Dan kalau kita lihat Jaden yang dipercaya untuk bermain di Sanhok kali ini mampu untuk maju setidaknya menyeberang dari satu batu ke batu selanjutnya, tinggal menyeberang untuk masuk menuju ke dalam circle. Tapi kalau kita lihat terbuka sekali Bro Pasta, tidak ada batu di depan sana untuk Jaden bisa bernaung. Iya, yang gue khawatirkan adalah pantauan dari seorang Porch. Karena tadi Porch ada di arah Sniper Tower, dia bisa memantau ke arah Malaysia, dia bisa memantau juga menuju ke arah Timnas 2 tentunya. Ini akan sangat ketar-ketir tentunya dengan kondisi Timnas kita yang masih berusaha masuk ke dalam zona. Ryzen tadi hanya memiliki 5 hit, bakal ditembak sama seorang jumper. Nice! Ini bakal membuka jalur untuk Indonesia berotasi dengan aman, Sanskuy. Ya, ini dia kita melihat bagaimana satu pemain penting yang dimiliki oleh Vietnam 2, yaitu Porch yang berada di area Sniper Tower. Ternyata dia tertangkap, tapi Jaden juga bisa menambah pundi-pundi eliminationnya. Tapi 2 dari Malaysia, dia harus memainkan tempo. Dia harus tahu kapan dia bisa dapat 2, ternyata tidak, karena datang dari Malaysia yang berbeda. Dari Malaysia 1 membuat Jaden tidak berhasil bertahan di situ. Nice try buat Ryzen, tapi Jayadi masih bisa mendapatkan pemain dari 2 anggota tim Malaysia tadi. Malaysia 2 anggotanya terpantau dari seorang Jaden, tapi Jaden tidak memberikan tembakan sama sekali. 2 anggota dari Malaysia 2 sudah mulai naik ke bagian atas tentunya. Ingin mendapatkan sebuah confirm elimination, tapi backup dari Vietnam 2 begitu rapi. Wall smoke yang dibuat untuk menyelamatkan seorang Porch benar-benar padat dan mampu untuk menyelamatkan seorang Porch, karena Porch mampu merangkak Sanskuy untuk bergerak menuju ke area compound yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Vietnam. Tapi Jaden berhasil mendapatkan satu bahkan snipe. Dipulangkan ke arah lobby, dan Yuhai dipulangkan ke arah lobby. Indonesia menambah elimination dia dan masuk di top 4 walaupun tertangkap, tapi jumlah dengan Vietnam 1 dan poin mereka kali ini terpaut 2 saja. Ya, semoga ini tidak terjadi, semoga ini hanya mimpi, karena Indonesia emas ada di depan mata, tapi Indonesia pulang satu persatu pemain-pemainnya. Tapi Vietnam 2 datang menuju ke arah Luxi, semoga clutch bisa didapatkan. Luxi, ayo Luxi, kamu kuat Luxi, kamu bisa, Luxi dalam satu, Luxi akan cepat, Luxi berada di area tersebut, apa tembakan, Step berada di situ, dan Luxi berhasil mendapatkan 2 pemain Vietnam 2. Luxi, terima kasih Luxi masih bertahan di sana Bro Pasta. Terima kasih Luxi, berhasil menambah poin di elimination. Luxi menjadi pilar terakhir untuk Indonesia saat ini. 7 tim tersisa, jantung min 1 talang. Di game yang terakhir, Indonesia. Ini dia pemain Indonesia yang sudah berpelukan di venue kita di Vietnam National Convention Center. Kita sama-sama menjadi saksi medali kita dapatkan dari Januari mereka ditempa. Mereka melakukan pelatnas, mereka melakukan seleksi. Semua mereka curahkan untuk Indonesia, dan saat ini mereka berhasil untuk bisa membawa medali itu ke tanah air. Sebuah kebanggaan untuk kita bersama. Bung Karno pernah berkata, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Tapi beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Dan 10 pemuda tersebut bernama Alan, Redface, Microboy, Kato, Potato, Jaden, Luxi, Ryzen, Genfos, Smavel. Terima kasih 10 pemuda terbaik Indonesia. Terima kasih, apa yang kalian berikan untuk Indonesia sangat-sangat berharga. Menangis memang pemain-pemain dari Vietnam karena mereka kehilangan empas. Tapi kita bergembira, kita bersorak karena kita memiliki 10 pemuda terbaik yang sudah kita berikan sebuah tanggung jawab, dan akhirnya mereka bertanggung jawab atas apa yang sudah kita berikan Bro Pasta. Terima kasih.
Terima kasih untuk seluruh penduduk Indonesia yang sudah memberikan dukungan secara totalitas, yang sudah memberikan semua kata-kata bijak, doa baik untuk timnas Indonesia yang sudah berjuang di SEA Games Vietnam 2021 untuk SEA Games yang ke-31. Inilah dia wajah-wajah lelah dari para atlet kita yang tetap tegar walau menerima hujatan, cacian, makian dari kalian yang tidak bertanggung jawab. Mereka tetap berjuang untuk memberikan yang terbaik bagi Indonesia sampai titik keringat terakhir, Sanskoy. Inilah yang mereka berikan, tinggal menunggu hasil seperti apa yang mereka dapatkan. Semoga emas untuk Indonesia tetap tertahan dan tetap bertahan hingga pengumuman nanti. Ya, menangislah Genta, tidak apa-apa. Banyak yang meragukan Svavel ada di timnas. Kenapa Svavel di timnas? Ini dia hasilnya, emas untuk Indonesia. Itulah kenapa Svavel ada di timnas Indonesia. Ini kita lihat bagaimana pemain kelahiran Jakarta bernama Made Bagus Prabaswara. 31 Mei 2003 dia lahir dan dia melakukan clutch seharga emas untuk Indonesia. Clutch yang mahal, clutch menuju ke arah Vietnam 2 yang membuat dia bisa bertahan sampai hashtag yang ke-6. Dan akhirnya kita melihat memang tanpa winner chicken dinner untuk Indonesia 2. Mereka belum WWCD sama sekali, Bro Pasta. Sedari match yang pertama sampai match ke-15 tanpa WWCD untuk Indonesia. Tapi ini yang kita dapatkan. Kepalu beli sepatu, WWCD tidak perlu. Emas nomor 1